Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semuanya, bagaimana kalau kita menilai pekerjaan siswa. Nah, tentunya ini juga perlu sebagai guru untuk bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain agar semuanya guru bisa dengan adanya masa pandemi yang diperpanjang ini sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semua akan terdokumentasikan dengan cara belajar menggunakan Google Classroom ini. Baik, untuk selanjutnya dalam menilai atau menilai tugas atau melihat tugas itu caranya ya biasa, kita buka dulu di Gmail dulu ya. Kita buka Gmailnya kita, kemudian kita minta login, ya, minta login, kemudian pilih akun yang untuk gunakan untuk Google Classroom tadi. Misalkan ini saya ambil. Oke, nah sekarang selanjutnya seperti biasa kita buka Google Classroom ya, tinggal klik di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini akan kebuka Google Classroom. Nah, yang sudah kita kerjakan atau yang sudah untuk contoh itu adalah 11 MIA 1 di sini ya. Ini 11 MIA 1. Yang di sini dalam di 11 MIA 1 ini sudah ada yang mengerjakan, ini ada yang tadi ya. Si Pak Karjono ini dia mengucapkan Assalamualaikum, semangat untuk semua. Ini kan kawan-kawannya ya. Mungkin di antara kawan-kawannya di sini. Di sini jelas kalau di dalam materi ini termasuk ini sudah muncul semua ya. Begitu. Ini dalam forum, nah itu hanya forum untuk diskusinya. Nah yang perlu kita lihat adalah di tugas kelas. Ini yang harus dilihat oleh guru nanti caranya ya. Dilihat di tugas kelas, klik di situ. Nah kemudian kita lihat di sini. Nih, ini yang terkait dengan tugas kelas gitu. Contohnya misalkan di sini. Nah, di sini ada bangun ruang. Nah, kalau ini kan materi ya. Materi sudah ada seperti itu. Ini misal contohnya ini bukan punya saya juga. Ini saya cuma ngambil di internet juga. Edit materi kalau diperlukan edit ya, begitu. Tapi kalau kita mau menilai atau memberikan penilaian pada pada tugas atau ulangan ya kita lihatnya bukan di materi ya, di tugas. Contohnya di sini di tugas 1 ya. Di tugas 1 kita lihat di tugas 1. Mana tugas 1? Tugas nih ya. Tugas 1. Sini kita lihat. Kemudian kita lihat tugas. Di sini menunjukkan siswanya ada dua siswa. Satu sudah menyerahkan tugas, yang satu belum. Ini siswanya kebetulan hanya 2. Kalau nanti jumlahnya 30, yang mencerahkan sini 25, berarti ini akan muncul 5. Artinya ada 30 siswa, yang 25 menyerahkan, yang 5 belum. Itu akan muncul seperti ini. Yang diserahkan berarti sudah menyerahkan tugas, yang ini belum. Kemudian kita lihat di sini ada namanya lihat tugas ya, kita lihat tugas. Nah, di sini ada 2 siswa yaitu Pak Karjono dan Wahyu Heri Pranata ya. Ini yang sudah mengerjakan. Nah, sekarang bagaimana cara melihatnya? Kita lihat pilih di sini. Misalkan ini yang sudah mengerjakan si Pak Karjono nih ya, kita lihat di sini. Klik. Oke. Nah, inilah hasil pekerjaan Pak Karjono tadi ada di sini ya, ada di sini. Ini bisa kita lihat. Kan tadi kan suruh membuat PPT misalkan tugasnya kan. Membuat PPT. Nah, kita buka tugasnya. Nah, di sini buka jendela baru. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini misal saja ya, misal saja ini hasilnya seperti ini. Saya nggak melihat ini punya siapa, cuma ngambil di internet ini ya. Nah, kemudian misalkan ini hasil kerjaannya bagus atau wah ini luar biasa ini dan ini kan kedudukan jarak dan seterusnya, ini misal saja. Kita bisa memberikan komentar ya, kita bisa memberikan komentar di sini ya. Kita bagi guru ini bisa memberikan komentar, wah luar biasa, misalkan gitu ya. Nah, sangat bagus. Misalkan gitu, ini caranya di sini. Untuk memberikan komentar ada tanda plus di sini, tambahkan komentar ya, klik di sini. Kemudian sorot area di situ ya.
di situ kita diminta untuk sorot area. Misalkan komentarnya itu kita taruh di sini deh, di sini misalkan di sini ya, di sini maksudnya. Nah, sorot area itu yang begini maksudnya. Oke, misalkan di sini. Kemudian kita memberikan komentar di sini. Ya, misalkan sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali, misalkan gitu ya. Nah, misalkan begitu. Kemudian di sini klik komentar, posting ya, posting komentar, klik begitu. Nah, ini komentar tadi ini akan bisa dilihat oleh siswa nanti pas di sini, pas dia membuka pekerjaannya. Ini yang membuka siswa nanti di sini bisa kelihatan, wah luar biasa, bagus sekali. Nah, seperti itu. Oke, dan seterusnya, misalkan ada lagi yang mau dikomentari, bisa. Dan ini bagi teman-teman, kalau ini nanti bentuknya ulangan harian, ini sama. Untuk ulangan harian, sama. Caranya persis ya, untuk kita memberikan penilaian itu sama persis sekali caranya. Hanya kalau ulangan kan nanti hasil ulangannya, dia dikerjakan di situ. Kalau dia bentuknya ulangannya mungkin mengerjakan oret-oretan, misalkan bentuknya uraian, kan akan menulis pakai tangan gitu ya, kemudian di scan terus dikirim. Nah, kita bisa memberikan penilaian seperti tadi, dituliskan bagus sekali, dapat nilai berapa itu bisa dicek oleh siswa masing-masing. Dan itu kita akan bisa digunakan untuk bukti bukti di sekolah, sehingga ketika nanti akreditasi itu bermanfaat karena itu didokumentasikan ya, sehingga sekolah juga punya arsip bahwa guru itu menilai siswa, semuanya diberikan komentar dengan baik dan semuanya itu akan menjadi data untuk akreditasi. Jadi ini penting sekali bagi sekolah, sehingga guru juga punya dokumen. Kalau yang model ulangan biasa konvensional begitu ya, langsung begitu dibawa pulang, dinilai, dikasihkan siswa, nilainya misalkan dapat 5, belum sampai sekolah, sampai rumah itu udah disobek-sobek, dibuang, udah nggak tahu datanya ada di mana. Tapi dengan seperti ini kita bisa, ya, kita bisa memberikan itu. Oke, kemudian setelah kita bisa memberikan komentar, mungkin kalau kita mau download, bisa di-download pekerjaan siswa, ya. Hasil tadi bisa di-download, klik gitu, langsung muncul ya, seperti itu. Kalau mungkin ini nanti kan kadang-kadang tulisan anak-anak itu kalau dia menggunakan tulisan tangan kecil, nggak bisa dilihat, bisa diperbesar, caranya di sini diperbesar gitu ya, digedein bisa ya, bisa digedein. Nah ini seperti ini, bisa ya, bisa. Oke, sudah cukup barangkali untuk menilai, anggaplah ini sudah selesai penilaiannya, udah. Nah, oke, kemudian bisa kita lihat mau diberi nilai berapa, ini sebelah kanan ada untuk menilai. Misalkan, bagus sekali nilainya 95, misal, nah, gitu kan? Komentar pribadi di sini perlu dikasih ya, misalkan untuk beri semangat atau motivasi pada siswa. Misalkan karya yang sangat luar biasa, Bisa tingkatkan semangat tingkatkan belajarmu agar ulangan atau tugas berikutnya bisa mendapat 100 misal. Ini contoh saja ya, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat, kemudian di sini posting ya, klik posting gitu. Ini udah selesai ya, kemudian ini hasilnya akan kita kembalikan ke siswa ya. Di sini kalau sudah selesai ya sudah, kita kembalikan ke siswa, klik kembalikan. Di sini siswa akan diberitahu dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan, termasuk nilai per item, misalkan nomor 1, nomor itu ada nilainya, kita berikan menggunakan komentar tadi bisa. Kita kembalikan, sudah selesai, kembalikan. Gitu. Sudah selesai gitu. Nah, sudah. Nah, sekarang karena ini sudah selesai dalam penilaian untuk atas nama Pak Karjono tadi, kita kembali. Nah, sekarang kita mau menilai yang berikutnya. Misalkan ini berikutnya adalah si Wahyu. Nah, di sini sudah ketahuan. Di sini bahwa nilainya dia 95. Sudah tahu. Tuh. Ini si Wahyu Heri Pranata. Di sini nanti ada. Yang pertama itu akan muncul urutan berdasarkan status itu, maksudnya di sini akan muncul semua siswa yang ada. Di sini ada yang sudah yang mengerjakan,
artinya sudah mengerjakan tugas, yang belum mengerjakan tugas, dan yang sudah dinilai. Itu ada 3 di sini, nanti akan muncul di sini ya. Yang sudah dinilai ada si Pak Karjono dapat 95 misalkan, si Heri belum misalkan begitu, dan seterusnya. Ini mungkin jumlahnya 30 atau 32 misalkan, seperti itu. Begitu caranya kalau kita memberikan tugas. Jadi siswa nanti ketika siswa melihat saya dapat nilai berapa, nanti kita lihat di video berikutnya. Kita lihat video berikutnya bagaimana misalkan dia mau komplain atau ini kok punya saya ini begitu-begitu ya, bisa. Nanti bisa kita tunjukkan di video berikutnya. Tapi setidaknya kita sudah tahu sebagai guru. Nah ini baru satu anak karena kita memberikannya satu persatu. Seperti kita konvensional, kita ada kerjaan siswa, nanti kita lihat, kemudian kita periksa satu persatu, diberi nilai, kita tanda tangani, gitu ya. Seperti itu. Hanya kalau ini menggunakan komputer gitu saja, daring ya. Oke. Nah ini baru tugas 1. Nah mungkin ada tugas lagi. Nah kalau kita memberikan tugas banyak berarti tinggal ngalikan. Kalau jumlah siswa kita 30, kita memberikan siswa tugasnya 5 kali atau 5 KD, 1 KD 2 kali, kalau 5 KD 10 kali. 10 kalikan 30, 300 siswa. Istilahnya begitu yang harus dilakukan dalam 1 semester. Itu baru tugas. Ya, nah? Ini yang harus disiapkan. Belum nanti kalau membuat penilaian atau ulangan harian. Kalau ulangan harian, kalau yang tugas seperti ini kan misalnya mengerjakan tugas, tapi soalnya bentuknya uraian. Tujuannya kita untuk mengetahui keterampilan siswa dalam mengerjakan soal. Keterampilan, kemampuan ya secara keterampilnya lah. Mungkin dari tulisannya, dari cara gambarnya, kemudian cara menguraikan dari kalimatnya, itu kita nilai. Itu kalau tugas. Tapi kalau yang penilaian atau ulangan itu kan kognitifnya saja yang kita uji. Ya. Misalkan soalnya pilihan ganda ada 40 langsung, dan kita nggak perlu kalau kita menggunakan Google Form, kita nggak perlu memeriksa kayak begini karena langsung dapat nilainya, datanya sudah dapat. Nah itu. Tapi kalau yang ini kita harus menyiapkan nih data nilai, nanti perlu buat daftar nilai tugas 1, tugas 2 sampai tugas 10 nilainya berapa tugasnya itu. Karena di dalam penilaian pengetahuan nanti ada penilaian lisan, penilaian tes prakteknya, ya. Kemudian ada penugasan, itu masuk dalam penilaian semua. Nah, mau diberi bobot berapa, dan ini datanya terdata semuanya. Itulah kalau kita menggunakan Google Form, kita tidak akan kehilangan data. Ya, tidak akan kehilangan data. Itu hebatnya kalau kita menggunakan Google Form. Maka sesuai dengan kebijakan Pak Menteri atau Mas Menteri kemarin sudah ditetapkan bahwa di masa sekarang ini untuk tahun pelajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun pembelajarannya tetap daring, ya, tetap daring dulu. Ini mulai dari SMP sampai SMA, boleh mulai sekarang masih daring, dari kasih waktu sampai 2 bulan berikutnya. Kemudian kalau 2 bulan berikutnya kok hijau, boleh dia masuk sekolah dengan memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Kalau belum, masih daring lagi. Nah, kalau dengan melihat situasi seperti ini, sepertinya dimungkinkan dalam 1 semester itu daring semua. Kalau tidak menggunakan Google Classroom, saya nggak terbayang. Nanti guru akan sulit mengelolanya, ya, sangat sulit mengelolanya. Tapi memang ada kendala di sini bagi siswa yang tidak punya akses internet atau tidak punya Android, ini sangat sulit sekali untuk bisa dilakukan dengan menggunakan Google Classroom. Artinya yang menyesuaikan, karena ada teman-teman yang mungkin di daerah pegunungan, yang tidak ada sinyal, listrik nggak ada, mau tidak mau dengan cara manual. Bagaimana pelaksanaannya? Saya tidak bisa menjawab karena tidak tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Sukses selalu pada kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Serta share pada kawan-kawan yang lain. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for